yang dapat mengenalkan diri kita ini adalah seorang hamba, yang dapat mengenalkan kita ini hamba, hambanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah. Dalam bahasa yang lain Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma, siapa orang yang mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu di dalam kehidupan perjalanannya itu, mau susah, mau senang, punya uang, tidak punya uang, lagi sedih, lagi harmonis, lagi kurang harmonis, lagi bahagia, lagi apapun itu, dan segala bentuk perjalanan kehidupan, lagi sulit, lagi mudah, kok dia yaltamisu fil ilma, sempat-sempatnya meluangkan waktu untuk ilmu yang mengenalkan dirinya kepada Allah, maka apa kata Rasulullah? Sahalallahu tariqahu ilal jannah. Perjalanan naik turun orang tersebut, lika-liku orang tersebut sedang berjalan menuju surga. Kalau meluangkan waktu untuk apa? Majelis taklim. Maka dari dua hadis ini punya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu adalah pemahaman terbalik. Di hadis pertama tadi saya katakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka orang tersebut itu ada hasrat untuk nyari ilmu. Berarti kalau ada orang berkata itu tuh orang baik, lah sering ngaji atau tidak? Nggak pernah sih. Dulu ya nggak pernah, sekarang nggak pernah. Nggak, maksudnya ya apalah begitu baca-baca atau apa, enggak. Berarti baiknya hanya versi manusia. Kalau baik hanya versi manusia, saya tanya, kita mati itu menghadap manusia atau menghadap Allah? Nasibnya jelas. Maka silahkan tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita ini sedang diperbaiki oleh Allah atau tidak? Ya tanyakan. Apakah panjenengan dan setiap diri kita ini ada hasrat kepada ilmu atau tidak? Kalau hasrat kepada ilmu, makin tahu, makin kenal Allah, makin kenal Rasulullah, makin kesini itu sholatnya makin baik. Karena orang kalau tidak tahu ilmu itu Masya Allah ya, kadang-kadang yo wagu, yo lucu, yo piye gitu. Saya pada saat masih sering menjumpai di pesawat itu, pada saat ada orang mau tayamum itu, saya kira ini orang lagi ngapain kok ono kursi pesawat kok ditendang-tendang ki ngopo. Oh ternyata dia lagi tayamum nyuci bagian kaki. Terus aku mikir ngopo ora kumur-kumur nganggo lebu wae. Padahal tayamum itu yang diusap cuma apa? Wajah sama tangan. Ya, nggak tahu ini benar atau tidak, tapi kadang-kadang yo terjadi. Orang itu begitu sampai Mekah ngelihat, oh ternyata orang sholat itu kalau di barat Ka'bah sholatnya menghadap mana? Timur kan berarti. Orang di timur Ka'bah menghadap barat. Orang di selatan Ka'bah menghadap utara, Ka'bah menghadap selatan. Terus mikir, berarti sholat ke iso madhep ning ndi ya? Begitu sampai pulang sholatnya muter. Ponakane ngomong, "Deh, ini sholat tak muter, iki sholat pengalaman bayari larang kok." Enggak etik ya. Tapi orang-orang gara-gara tidak pernah ngaji sering salah ngambil kesimpulan, betul atau tidak? Ya kalau salahnya itu adalah karena sebuah kelalaian atau keterlanjuran tidak ada masalah. Tapi kalau salahnya itu adalah salahnya orang yang sama sekali tidak pernah belajar, mana bisa dimaklumi, Bu? Kalau salahnya orang belajar masih wajar. Jangan misalkan sebagai guru ngaji ini ada murid itu, Masya Allah, at-tawabu, ulaika, kayak di video itu loh, ulone dawa, ulaika. Nah, itu kalau orangnya sregep, jenengan sebagai guru ngaji akan sangat memaklumi. Tapi nek ndak pernah ngaji, terus baca Qur'annya itu pakai transit, itu kan bahaya. Pakai yang itu loh, di bawahnya itu ada pakai tulisan Latin itu ya. Itu pada saat alladzina tulisannya ALAD, alat ZINA, alat zina, malahan coba. Oleh karena itu ngaji itu
Yang nomor 3, selain tadi itu berarti diperbaiki oleh Allah. Nomor 2 menuju surga. Yang nomor 3, nek ono salah-salah dimaklumi. Dengan kan setiap ini kan wajah orang solihah semua lah ya. Wajah-wajah sebelum tidur kayaknya baca surah Al-Mulk atau Al-apa? Oh, Al-Ikhlas, alhamdulillah. Sebelum tidur itu pasti baca-baca, terus kemudian setiap hari pasti baca Quran. Kayaknya wajah-wajah 3 juz ini kok. Juz apa saja? Nah, begini Bu rahimakumullah. Kalau kita masih terus ngaji, itu nek ono salah-salah jelas diampuni. Panjenengan sering bertanya pada diri sendiri atau kepada orang lain. Setiap hari baca istighfar, setiap hari melakukan kebaikan, setiap hari mohon ampun, setiap hari taubat. Sekarang saya tanya, kalau setiap hari kita istighfar, setiap hari kita taubat, kapankah kita mulai diampuni dosa-dosanya? Saat setiap hari kita baca istighfar, setiap hari kita taubat, ada enggak tanda-tanda kita sudah mulai diampuni? Jenengan tahu atau tidak? Tanda orang diampuni. Nah, angel tuh. Enggak, jenengan kan setiap hari baca istighfar. Ini kan wajah-wajah ya 5 juz, 3 juz gitu ya. Suruh istighfar berapa ribu kali gitu kan ya. Saya tanya, ketika kita sudah setiap hari baca istighfar, terus kan kita bertanya, lah aku ki ngapura apa ora? Butuh jawaban atau tidak? Butuh. Tahu atau tidak panjenengan bahwa diri kita sedang proses diampuni atau tidak proses diampuni? Tahu atau tidak? Kalau kepingin tahu adalah seberapa hasrat kita kepada ilmu. Semakin kita sergap ngaji, semakin kita kenal Allah, semakin kita tahu hak-hak kita, perannya sebagai apa. Oh, peran saya itu istri, peran saya istri itu berarti kewajibannya begini, peran saya itu suami kewajibannya begini, peran saya itu orang tua kewajibannya begini, peran saya itu anak kewajibannya begini. Makin tahu, makin pengen tahu, itu proses diampuni. Proses yang paling jelas diampuni. Semoga kita semuanya termasuk. Karena tidak ada dari diri kita yang tidak punya dosa, betul atau tidak? Termasuk punya dosa atau banyak dosa kira-kira kita ini? Banyak dosa. Dan saya yakin di sini tuh orang tidak pernah ngerasani menggunjing, menggibah juga tidak pernah. Enggak pernah. Hanya kadang kepancing gitu dong. Nah, nek wis kepancing kalap. Maka kita butuh diampuni. Bagaimana proses diampuni itu terjadi? Adalah proses setiap hari ketika kita itu makin kepingin ngaji. Makin kepingin tahu tentang sholat kita sudah benar atau belum. Bacaan Quran kita sudah benar atau belum. Saya ini sebagai istri-istri yang diridhoi Allah atau tidak. Semakin kepingin tahu seperti itu proses diampuni yang paling jelas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, termasuk hari ini tema kita adalah panjenengan mengajukan tema bagaimana apa tadi? Mendampingi anak atau gimana tadi? Mendidik anak atau mendampingi anak atau apa tadi? Ya, pokoknya intinya adalah mendidik anak di zaman sekarang. Ya Allah. Sama Pak, Bu rahimakumullah, saya pun terus masih belajar. Saya kira anak itu yang butuh belajar, ternyata orang tua juga sangat butuh. Saya jadi tahu kalau anak cowok sama cewek itu beda. Pada saat cewek tersinggung sedikit itu pirang-pirang dino kok rampung-rampung. Ya, padahal masih kecil. Terus kemudian saya belajar, apa yang ada pada diri seorang anak perempuan. Karena dari dulu sejak lahir saya itu belum pernah perempuan. Jadi saya harus belajar. Kalau hari ini saya dikasih tahu tentang profil perempuan, itu istri saya. Dan saya tidak tahu bagaimana istri saya kecil, karena saya menikah itu ketika sudah besar. Dulu pas TK-nya istri saya tidak tahu kan. Lah ini anak saya pada saat anak saya TK yang nomor 2 itu, harus banyak belajar. Oh gini toh nih anak perempuan. Padahal kayaknya tadi sudah mau ngaji. Begitu mutung dikit tuh sampai sore tidak mau ngaji. Oh terus piye golek ini. Maka kalau jenengan berkata bahwa hari ini panjenengan sedang belajar pada saya, salah itu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama nyari redaksi dari Allah, dari Rasulullah, dari para ulama, yang hal itu Al-Quran maupun hadis menggaransikan kita selamat sampai surga bersama keluarga. Amin Allahumma.
Nah, kita mulai ini. Saya punya beberapa redaksi terkait mendidik anak, ini masih dalam bahasa Arab, jadi nih saya nyari terjemahnya kayaknya belum ketemu. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai orang tua yang harus kita pahami adalah sing benar-benar pertama harus kita pahami di sini ada bahasa birru aba'akum tabarru abna'akum. Kau berbuat baiklah kepada orang tua, maka kelak anakmu itu akan juga berbuat baik kepadamu. Nah, berarti kalau mafhum mukhalafahnya, siapa yang hari ini sedang kayaknya tersiksa oleh anak, jangan-jangan dulu kita pernah menyiksa siapa? Ini muhasabah pertama. Kenapa? Karena walaupun kita ini sudah jadi orang tua, saya anaknya baru 4 lah ya, misalnya. Saya anaknya baru 4. Walaupun saya sudah jadi orang tua, kalau saya masih punya orang tua, status saya tetap anak. Dan banyak saya lihat di sini ibu-ibu yang walaupun sudah ibu-ibu, sudah punya anak, tapi kalau masih punya orang tua, statusnya tetap. Dan kalau status anak mau sampai berapapun umurnya, yo tetap anak. Betul atau tidak? Saya alhamdulillah mendampingi orang tua untuk umroh. Sampai sana, walaupun saya sudah sekian kali nggak umroh, tapi begitu sama orang tua, padahal saya pembimbing loh, pembimbing dan terhitung pembimbing senior, karena banyak mendidik para mutawif baru. Tapi begitu sampai saya datang ke Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama orang tua, tiba-tiba saya jadi anak-anak. Ya wis ora apa-apa, gitu aja. Ini saya kemudian ingat. Matur nuwun, terima kasih. Jazakumullah. Saya kemudian ingat tentang betapa hebatnya seorang yang bernama Imam Abu Hanifah. Pernah mendengar ya? Ada imam 4 di dalam umat Islam itu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hambal. Kan begitu ya? Kalau pakai madhab 4 ini, insya Allah kita selamat. Karena 4 madhab ini adalah para pendahulu Islam yang paling bisa merangkum tentang apa yang menjadi perkataan Rasulullah dan apa yang menjadi manhaj para sahabat. Lewat madhab 4 inilah baru nanti kita akan paham. Kalau tanpa madhab 4 ini berarti kita loncat. Nggak mungkin kita loncat. Loncat kok langsung Rasulullah? Nggak mungkin. Baik, saya lanjutkan. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah a'immatul, ya, immatul a'immah. Imamnya para imam, gurunya para guru. Suatu ketika sang ibu tuh bilang demikian, Nang, ya, walaupun kita ini sudah bapak, kalau di hadapan ibu ya tetap ibu pilihnya Nang. Ya apa? Betul atau tidak? Jenengan ibu-ibu, kalau sama ibu ya, sama berarti kalau nisbat ke anak namanya yang putri atau yang kakung gitu kan ya. Kita tetap dipanggilnya Nduk, gitu tetepan. Walaupun ya wis uah kan jantannya. Tapi kita harus rela. Begini Bapak Ibu rahimakumullah. Perhatikan bahasa Al-Qur'an. Ini penting sekali, bahasa Al-Qur'an. Wa minhum may yutawaffa wa minhum may yuraddu ila ardalil umri. Sebagian orang sepuh itu oleh Allah diwafatkan. Sebagian yang lain oleh Allah itu yuraddu ila ardalil umri, dikembalikan ke seperti umur anak-anak. Nah, itu untuk apa? Itu adalah untuk nambah pahala bagi kita sebagai anak. Saya tidak mengatakan itu sebagai ujian, enggak. Ketoke kok kejemen. Apa itu untuk nambah pahala. Disebutkan di sini kelak di akhirat, Bu, ada orang itu membuka buku lembaran ketika di dunia. Loh, ini kok ini tahun kapan ini? Saya kok banyak banget pahalanya. Besar-besar banget pahalanya. Begitu dibuka, Allahu Akbar. Ternyata ini pahala ketika saya mensabari, mendampingi orang tua saya. Berapa tahun atau 3 tahun? Nek tahu gitu harusnya dulu saya itu mendampingi orang tua jangan 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Dan kita bagaimanapun sebagai anak, kalau sudah di hadapan orang tua itu ngomong salah, meneng salah, teko salah, lungo ngei duit salah, orang ngei. Tapi ingat, kita tidak boleh melawan, apalagi berdebat. Lihat Bu, bahasa Quran ini benar-benar redaktif ya, maksudnya otentik yang saya bicarakan. Posisi kita di tengah, masih ada orang tua, masih ada anak. Prinsip tadi itu ya, apa yang kita lakukan untuk orang tua itu yang akan dilakukan oleh anak untuk kita. Oke ya, berarti kalau hari ini kita merasa pusing dengan anak, boleh jadi kita pernah membuat pusing siapa? Sepakat atau tidak? Nah, jadi hari ini anak memusingkan, ya jangan nyalahke siapa-siapa. Ngoco, ya kan? Nah, ini posisi kita di tengah. Perhatikan nih, benar-benar perhatikan. Ternyata kalau kita ke bawah itu teori mendidiknya, teori mendampingi anak itu bisa secara zahir itu drama atau tegas, secara batin sayang. Itu kalau ke bawah. Berarti kita boleh mengatakan demikian sama anak. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Masya Allah, kalau pulang itu wah, itu serbannya ditarik, bajunya ditarik sama anak, terus kemudian main kuda-kudaan dan sebagainya. Tapi kalau sudah urusan anak tidak mau sholat, anak tidak mau ngaji, sewelas-welas kaya malaikat Israel. Karena ini prinsip. Artinya apa? Kalau di depan anak, cara mendidik kita itu, kalau soal zahir, kita bisa berdrama. Ayo cepat ngaji, boleh. Kamu kok tidak bisa baca Quran? Ayo latihan, boleh. Masya Allah. Sholat cepat. Ini waktunya sudah mau habis. Boleh tegas seperti itu. Walaupun hati sayang, betul. Hati berdoa, betul. Tapi lihat, kalau ke orang tua, itu baik zahir maupun batin harus sama-sama sayang. Kenapa? Karena redaksi jelas sekali dalam Al-Quran. Kalau kita naik posisinya, kalau kita kepada orang tua, itu wala taqul lahuma uffin. Dan jangan pernah kau katakan kepada orang tua. Artinya, sampai mengajari kita, Allah mengajari kita itu sampai seteknis-teknisnya. Sampai mengatakan hus saja tidak boleh. Artinya kalau ke bawah itu kita boleh rotok kejem secara zahir tapi atin dongo. Tapi nek ke atas kita harus zahir yo sayang, ati yo sayang. Nggak boleh mengatakan ibu kilo gulo. Ini teh itu manis ibu. Ibu kalau sakit lagi gimana? Itu kaki sudah kayak gitu. Nggak boleh. Walaupun itu karena sayang. Understand? Karena sak teknis-teknisnya. Teknis-teknisnya kita berhubungan dengan orang tua itu dituturkan oleh Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin. Kalau ke bawah kita boleh rotok drama. Tapi kalau ke atas enggak boleh, tetap ibu nyun sewu, bu niki niku manis. Kalau pakai bahasa kromo inggil, kalau udah bu maaf ini manis. Ibu nanti kasihan. Harusnya begitu. Kadang-kadang kita sering melihat ada ya orang-orang seumuran kita lah, bangsa-bangsa antara 40-an tahun gitu, kalau sama ibunya, ibu ke keluyuran, bisa-bisa nih ngomong karo wong tuane keluyuran, ya Allah. Anak model opo kuwi? Ibu ki lho kandhani angel. Ndak boleh begitu. Ini indahnya Al-Qur'an, Pak. Bu. Al-Quran itu mengajarkan kita kalau didiknya ke bawah, mendampinginya kita ke bawah, monggo, zahir kita tegas tidak apa-apa, hati berdoa, hati sayang, boleh. Tapi kalau ke atas, itu zahir batin harus sama-sama sayang. Ini sudah jelas atau belum? Jelas banget atau jelas banget? Ibu kilo suwine mlaku unta, ya mesti wae wong wis sepuh. Sing salah sing ndi. Ya Allah, gak boleh begitu. Apalagi terus bilang sama bapak ki lho kan biyen kolote. Ngono bapak diandani kolot ki songon. Bapak ki wis kaya cacil. Lah kan wis nas Quran. Apa menyalahke Gusti Allah apa piye? Tidak mungkin kan.
Nah, terus gimana? Ya memang kalau dulu orang tua kita ini ngomong kita dengan penuh kasih sayang, sekarang kita dituntut gantian ngomong orang tua dengan penuh kasih sayang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka yuk sebelum kita bicara tentang bagaimana mendidik anak, ayo kita bicara apa yang kita lakukan kepada orang tua. Karena apa yang kita lakukan kepada orang tua, itulah apa yang akan dilakukan anak untuk kita. Cetha wela-wela. Walaupun jenengan mau ikut parenting sing pol canggih, ini cara ngomong kepada anak. Yang pertama adalah meminta maaf dulu, yang kedua meminta tolong. Monggo silahkan. Kalau substansi panjenengan menyakiti kepada orang tua, enggak bakal. Itu hanya ilmu dhahir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ayo sebelum saya sedang menasihati diri saya sendiri. Saya menasihati diri saya sendiri. Tadi saya mau cerita terkait masalah Imam Abu Hanifah ya belum selesai. Imam Abu Hanifah itu adalah Immatul A'immah, imamnya para imam, gurunya para guru, menjadi kiblatnya para syekh, menjadi kiblatnya para mufti, para orang-orang yang berfatwa. Suatu ketika ibunya itu bilang begini, "Nak, ibu diantar ngaji." "Kemana ibu?" "Itu loh, di sana ada pengajian ibu sama teman-teman di sana. Ibu itu mau tanya terkait hukum-hukum sholat. Imam Abu Hanifah paham banget terkait sholat." "Apa terus Imam Abu Hanifah?" "Ibu kan takon-takon aku cukup." Udah. Imam Abu Hanifah mendampingi ibunya. Begitu sampai majelis, duduk Imam Abu Hanifah menunggu ibunya. Itu yang ceramah nggak bisa ceramah. Karena Imam Abu Hanifah anak gini, bukan guruku. Itu kata Imam Abu Hanifah, "Kau ngaji saja, aku ngaji." Habis ngaji terus kemudian pertanyaan dimulai. Itu ibunya Imam Abu Hanifah bertanya terkait masalah sholat. Jawabannya begini, "Ibu, kalau terkait masalah seperti itu, ibu cukup tanya sama anak ibu." Itu ibu bilang, "Enggak, saya mau tanya sama panjenengan." Itu cara kita ini yang jadi Imam Abu Hanifah, kandani bu kon orang ngayal toket mau. Itu Imam Abu Hanifah tetap diam. Saking tawaduknya di hadapan orang tua. Masya Allah. Enggak sampai situ ternyata ceritanya. Hingga satu ketika sampai itu syekhnya, gurunya itu bilang demikian. Enggak, kalau ibu mau tanya sama saya, sudah jawaban saya itu sama dengan jawaban ibu. Enggak, saya tanya sama apa. Akhirnya begitu dijawab, jawabnya itu begini. Jawaban saya itu begini, sebagaimana fatwanya Imam Abu Hanifah. Baru ibunya bilang iya. Itu apa pelajarannya? Pelajaran pertama kita dari seorang anak bernama Imam Abu Hanifah. Pelajaran kedua kita dari seorang ibunya bernama ibunya Imam Abu Hanifah. Ibu itu meh koyo ngopo, duwe anak sak jos-jose koyo ngopo, itu tetap nganggep kalau anak itu masih anak. Dan anak harus ridho digitukan. Cetha? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini step pertama. Karena nanti selain ini ilmunya ilmu dhahir aja, ilmu pengembangan. Kalau prinsipnya di sini. Apalagi siapa yang hari ini di rumahnya masih ada bapak atau ibu ya, yang kakung atau yang putri, Masya Allah. Rasulullah itu sampai bilang begini, aku heran. Bahasa zaman sekarang nggak habis pikir, kalau ada anak masih punya orang tua yang sudah sepuh, kok nggak masuk surga, itu loh aku heran. Wong surganya itu ada di rumah kok. Aku heran. Kok nyari semua aneh-aneh, itu surganya ada di rumah. Cara cah milenial kan terus kemudian takon, tapi surganya sering ngamuk kok, ngamuk rumah gitu ya. Karena mensabari itu juga surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Tadi sudah saya gambarkan ya. Ada orang di akhirat, dia itu terkaget-kaget. Loh, ini kok catatan saya di tahun sekian kok banyak banget amal solehnya, besar-besar banget. Begitu dibuka, oh ini pas saya nganter ibu ini pas saya nuntun, ini pas saya dimarahi tapi diem. Ini pas ibu minta itu dan saya bisa memberikan. Ini pas ibu minta itu dan saya malah minta maaf karena tidak bisa memberikan. Tapi kok cuma 3 tahun.
Kalau tahu begini, ini amal yang paling besar-besar, ini amal yang menggunung-menggunung. Kalau tahu begini, ya Allah, harusnya dulu saya di dunia itu tidak 3 tahun, ya Allah, 5 tahun tidak apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan ada yang mendebat, tapi Ustaz, orang tua saya itu sudah mulai lupa-lupa. Ya memang begitu orang tua. Nah, ingat ya cilik jenengan ini. Biasa. Kalau cerita muter-muter, ya memang begitu, tidak apa-apa. Kita tinggal bilang, "Nggih, Bu, nggih. Ya. Tapi ibu belum makan, ya tidak apa-apa, tak ambilkan. Ibu, tadi ibu sudah. Ini sekarang tak ambilkan ini aja. Pokoknya harus tadi itu. Ini Quran langsung yang mengatakan bahwa berbuat baik sama orang tua itu teknis-teknisnya diajarkan secara detail. Wala taqul lahuma uffid. Jangan katakan kepada orang tua, Belum lagi dan pernah dengar kisah-kisah di mana orang-orang yang nggak jadi masuk surga gara-gara tidak baik sama orang tua terlalu banyak. Ada lagi orang yang tidak jadi bisa membacakan la ilaha illallah ketika matinya karena dia menyakiti hati orang tuanya. Terlalu banyak. Ada lagi terus kemudian seorang anak yang pengen ikut jihad, pengen ikut jihad sama Rasulullah. Alakal apa kau masih punya orang tua? Masih, udah kau pulang saja. Terlalu banyak redaksinya. Maka monggo panjenengan mau sesukses apapun tetap orang tua. Nanti kayaknya kalau ini sudah terlaksana, anak itu didiknya didik sedengan saja nanti otomatis kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka siapa yang hari ini kok sedang rasanya nggak pas sama anak, ya cobalah dipaskan dulu hubungan kita sama orang tua. Baik bapak maupun ibu. Monggo. Terus bagi siapa yang hari ini sudah merasa berbakti kepada orang tua dengan membelikan mobil, mengumrohkan atau apa dan sebagainya, saya katakan perasaan itu adalah perasaan yang salah. Yang benar kita tetap tidak pernah bisa membalas orang tua. Jangan merasa bangga gara-gara bisa nukoke mobil dan sebagainya. Wallahi itu tidak pernah akan cukup membalas orang tua. Dikatakan dulu itu ada orang dari Yaman gendong ibunya sampai Makkatul Mukarramah, ya, muter-muter untuk tawaf, sa'i dan sebagainya. Habis itu dia berdoa, ya Allah, apakah saya sudah memenuhi hak-hak saya sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua? Ketika dia kemudian mimpi, ternyata jawabannya belum cukup. Maka siapa yang sudah merasa berbakti sekalipun, jangan pernah cukup dalam berbakti itu. Apalagi terus kemudian ngungkit-ngungkit, ya Allah, anak model opo ngungkit. Kalau sampai misalkan kita sama-sama transaksional ya, kita ngungkit-ngungkit, ibu gitu loh, apa-apa wis tak tukoke, klambi wis tak tukoke, nanti mobil tak tukoke, omah tak goweke sing apik. Ngono kok angel temen. Kalau kemudian Allah takdirkan, ibu pun disuruh ngungkit ke kita, ayo coba ganti itu semua pendidikan dari kita masih kecil. Ayo coba kasih sayang, nyusoni dan sebagainya. Nggak pernah cukup. Maka siapa yang sudah merasa berbakti, jangan pernah merasa cukup. Terus berbakti kepada orang tua, sepanjang orang tua itu masih ada, udah. Saya sih bilang mendidik anak itu gampang kok. Kita cukup mencontohkan kita kepada orang tua, nanti anak itu baik zahir maupun batin lama-lama ngikut. Zahir maupun batin. Zahir itu yang berarti yang nampak. Oh, itu orang tua saya itu nek sama eyang kayak gitu ya. Ini yang zahir. Yang batin itu stromnya lebih tinggi. Yang batin itu stromnya lebih tinggi. Pada saat Masya Allah, sing paling indah itu hidup ya. Sing paling indah. Pada saat kita punya uang, ya, mepet, terus wong tua butuh. Ya, betul atau tidak? Atau begini wis, jenengan sebagai seorang istri, ini juga ada satu pembahasan yang nggak boleh kelewat. Suami panjenengan masih punya ibu. Saya tanya, suami itu berarti surganya ada di mana? Ibunya. Nek jenengan surganya ada pada
suami. Berarti keputusan suami untuk memuliakan ibu, kalau itu dihalangi oleh istri, itu masalah atau masalah besar? Masalah besar. Masalah besar itu. Ada sebagian yang nggak mau dengan teori ini. Ini teori dari Rasulullah. Memang begini Bu, surga. Ini surga. Ya. Kemudian kan ada mapnya. Mapnya selalu yang namanya istri, map surganya lewat suami. Selalu yang namanya suami, map surganya lewat ibunya. Saya pas ngaji seperti ini ada yang bilang begini, Ustadz, terus apa kita sebagai istri? Kayaknya nggak enak terus posisinya. Saya tinggal tanya, Ibu, panjenengan punya anak putra? Punya. Ya sudah, gini aja wis. Bagaimana perasaan ibu ketika besok anaknya panjenengan ibu, seorang lelaki, ketika dia sudah mulai dewasa, kemudian dia punya istri dan istrinya lebih menguasai dibanding ibu-ibu, terima ndak? Ya ndak terima, ya sudah. Nah, terus gimana? Kalau ibu mampu mengikuti apa kata suami, memutuskan untuk memuliakan ibunya, nggak bingung ya? Maka suatu ketika nanti anak putra dari ibu ini juga akan mendahulukan panjenengan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah atau belum ini? Setelah wila-wila? Ilmu itu yang membuat mudah hanya Allah. Maka ketika berat, coba katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan pernah kalau berat buat update status angel ngono karo itu emojinya mewek seret ngono kuwi. Jangan. Itu tidak ngerubah apa-apa, betul atau tidak? Yang bisa merubah ya pasti doa kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa sih artinya la haula? Aku tidak punya kekuatan ya. Wala quwwatan, aku tidak punya kemampuan. La haula, aku tidak punya kemampuan. La quwwata, aku tidak punya kekuatan ya Allah. Kenapa sih redaksinya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Karena itu redaksi kita disuruh mengembalikan kepada kesejatian manusia. Aku tidak punya kekuatan. Memang betul kita tidak punya kekuatan. Misalkan kita besok mau merencanakan harusnya begini. Harusnya begini piye wong bengi kudu tiba-tiba tsunami kita rampung sebisa kok. Betul atau tidak? Merencanakan besok mau apa tiba-tiba kesandung enggak usah sampai pergi-pergi. Kadang orang kesandung di rumah mati juga banyak kok. Betul atau tidak? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sama-sama kita tidak tahu tentang hari esok, mending kita manut. Betul atau tidak? Daripada wis kita tidak tahu hari esok, tidak manut sebelum hari esok, kita sudah kedahuluan Israel, wala rampung itu. Misalkan begini, kan tidak mudah toh Bu, mengatakan kepada suami bilang begini, ya sudah Mas, itu uangnya buat ibu dulu karena ibu kayaknya lagi butuh. Ini perkara ringan atau berat? Berat atau ringan? Berat ya. Sepanjang kita masih merasa berkuasa, merasa kita masih punya hari esok. Ya. Sepanjang kita masih merasa sebagai orang yang memiliki kuasa. Tapi begitu aku kurang ngerti sing dino sesuk. Boleh jadi ibu saya dulu, boleh jadi saya dulu. Kalau ibu saya dulu atau ibu mertua dulu yang diambil, saya tidak punya kesempatan berbuat baik. Maka ini kesempatan saya berbuat baik. Kalau ternyata saya yang lebih dahulu, apalagi saya tidak punya kesempatan buat lebih baik. Maka kata-kata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu maksudnya, ya Allah, saya ini benar-benar tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa tentang hari esok tanpa pertolonganmu. Maka ya Allah, beri aku pertolongan. Podot ini orang ngerti ini, mending aku tak manut panjenengan, yakni berbakti kepada suami untuk ibunya. Toh nanti yang untung panjenengan ibu, suatu ketika panjenengan punya anak lelaki, pas anak lelaki itu punya istri, anak lelaki itu masih tahu bagaimana mengagungkan panjenengan. Setelah wila-wila ya. Dah, ini satu.
Jadi saya rasa jelas, nanti tinggal muhasabah aja. Kalau hari ini kayak ini kok rodok mumet ya jenengan wis tau mumet ke wong tua wis gampang. Ini satu. Kemudian kita masuk di yang nomor 2. Yang nomor 2, hal yang paling substansi dalam masalah mendidik anak. Di sini disebutkan, minum dulu. Nomor 2, hal yang paling substansi di sini disebutkan, kalau tadi disebutkan apa yang kita lakukan untuk orang tua, itulah yang akan dilakukan anak untuk kita. Nah, nomor 2 adalah kasih sayang itu ada 2, Ibu. Kasih sayang itu apa? Ada 2. Ada kasih sayang ukhrawi, ada kasih sayang duniawi. Kalau kasih sayang duniawi, Ibu, saya yakin sekali panjenengan semuanya tidak usah diajari, wis otomatis. Otomatis pasti memberi ASI, otomatis pasti memandikan, otomatis pasti bertanya, mau mam apa kakak, adik mau mam apa, itu otomatis, nggak usah diajari, panjenengan harus ngerti banget. Walaupun hari ini sudah berkurang, kalau masalah masak kena dipesen ke Grab, kalau masalah ngomong kena golek ke apa baby sister, kalau masalah nyuci kena digolek ke pembantu, kalau masalah ngedusi yo baby sister sekalian lanjut dengan HP-nan. Alhamdulillah. Ada ini guyon. Saya itu yang saya khawatirkan bagi orang-orang sekarang itu cuma ndak punya saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, tangan saya ini bersaksi ya Allah bahwa ada wakilah 2, wakilah 3. Dalam hadis Rasulullah disebutkan orang yang punya 2 atau 3 anak putri maka masuk surganya sangat mudah. Tangan ini saya yang bersaksi ya Allah, bagaimana dulu saya memandikannya, bagaimana dulu saya menyuapinya, bagaimana dulu saya memasakkannya, bagaimana dulu saya melakukan semuanya sampai anak saya ini menjadi seorang yang sukses, soleh. Nah, itu ada saksinya. Lah nek saiki wis kabeh dilakoni liyane aku ora ngerti saksine sapa lho ya. Maka begini Bu, akhirnya kita bagi. Dan kita jangan terlalu jumawa terus mengatakan kowe iki wis dibayar sama bantu, boleh enggak boleh. Justru kita diwalik. Bibi, aku mohon maaf ya. Mestinya ini adalah tugasku. Sesekali aja, enggak usah terus-terusan. Terus-terusan kok Bibi, yo Bu, aku ngerti. Bibi. Nah, nek saya bukan bibi, saya banyak santri, jadi saya sering bilang sama mbak, atau nek dok pasing lanang berarti mas, mbak, saya minta maaf ya, saya harus pergi untuk ngaji, harusnya yang memandikan dan ini adalah saya. Ya, nanti ya, sebagai permohonan maaf saya nanti tak ulangi ngaji sampai hafal Quran. Saya sering bilang seperti itu. Setidaknya kelak ketika di akhirat, ketika saya ditanya apa yang sudah kau lakukan untuk anak, terus kemudian saya berkata kepada Allah, karena yang namanya di akhirat itu isinya pengadilan loh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka harusnya kita tidak boleh terlalu jumawa sama pembantu itu. Justru kita yang minta maaf. Mestinya ini tugas saya, Bib. Tapi saya harus bekerja. Toh nanti kalau saya dapat rezeki kita bagi. Harusnya begitu. Ini kok rasanya jadi minal doplongin ini. Ya. Nah, bagaimanapun hari ini semuanya sudah dilakukan oleh orang lain kan. Tapi nek Grab ya rasa diomongin ngono. Pak Grab. Tidak usah juga. Yang penting orang yang bisa kita ajak bicara saja. Jadi nanti pembantu pun akan lebih pakai hati memandikan anak kita. Tapi kalau pembantu itu kita marah-marahi, kamu tuh kayak gini aja enggak bisa, ini belum dimandikan, ini mandikannya enggak bersih, ini belum disapu dan sebagainya. Masya Allah. Ini berat sekali bagi pembantu. Mending kita pakai bahasa hati saja tadi. Dan insya Allah kalau ini pembantu pakai hati, maka begini Bu rahimakumullah. Hal yang paling sulit dalam mendelegasikan tugas
adalah ruh. Ruh. Ruh orang tua itu harus sampai ke ruh anak. Betul atau tidak? Kalau ruh kita sebagai orang tua bernama manusia yang menjadi belahan hati, nggak sampai anak gara-gara semuanya sudah dikasihkan pembantu. Apa jenengan rela ruhnya pembantu yang masuk ke anak? Ya kalau pembantunya solihah. Maka bagaimana tetap ruh itu dari kita, kemudian ke pembantu dan destinasinya adalah ke anak. Caranya begitu, kita pakai ruh, kita pakai hati. Bi, aku minta maaf ya, ini saya harus kerja. Sebenarnya yang dampingi, yang didik belajar itu aku. Tapi aku harus kerja, kalau aku tidak kerja aku kayaknya tidak memungkinkan. Gini nanti kalau sudah aku kerja, nanti rezekinya tak bagi. Itu Masya Allah pembantu nanti berarti ke anak itu pakai hati alias ruh kita itu nyambung nanti. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi di poin yang nomor 2 tadi saya katakan yang namanya kasih sayang ada berapa? 2. Kasih sayang duniawi ya bernama ya kayak tadi itulah macam memandikan dan sebagainya. Itu kalau kita tidak bisa maka silahkan didelegasikan orang lain, tapi harus pakai hati, harus pakai kasih sayang pula. Kalau kita punya kasih sayang kepada orang yang kita delegasikan misalkan pembantu atau bibi dan sebagainya, maka bibi pun ke bawah punya kasih sayang. Tapi kalau kita keras sampai pembantu berhenti hanya di pembantu, malah mungkin pelampiasannya anak kita, malah dais toh. Dais ki bahasa Indonesianya apa? Dais ki bahasa Indonesianya apa? Dais. Rasain kan? Iya. Insya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini yang namanya kasih sayang dohir alias pendidikan perkara kasih sayang dunia. Kemudian yang nomor 2 adalah kasih sayang ukhrawi. Ini pasti terkait pendidikan sholat, baca Quran dan sebagainya. Apa jenengan rela tuh Bu? Kita ini sebagai orang tua baca Quran wis plegak-plegu. Kadang hatam yang ngenteni bulan Ramadan. Terus kemudian sampai generasi setelah kita kok masih sama. Kita jadi rela enggak? Enggak rela lah. Ya harus bisa lah anak bisa baca Quran. Sejak kecil lah. Masa nanti begitu sudah berkarir, wah, sudah kerja atau sudah jadi ibu rumah tangga baru kepikiran aku udah ngaji Quran. Ya podo harus dewi nih. Jangan begitulah. Tapi Ustadz kalau anak saya diajak ngaji itu selalu nangis. Lah kalau dikasih HP lah kuwi khusyuk malahan. Betul atau tidak? Ya saya itu pernah. Ya pada saat kala itu anak saya baru 3. Anak yang terakhir itu Masya Allah kalau sudah soal HP ya Allah. Orang tua kalah pokoknya. Ini anak saya. Ya, nek anak panjenengan sih ketahui suara HP-nan. Mau Quran terus. Wabinan juga ya. Ya Allah. Ya kita yang harus ngerem dan tidak boleh bosan, betul atau tidak? Tidak boleh bosan. Tetap dan ngeremnya harus pakai kasih sayang. Dan kalau pakai kasih sayang itu kan berarti kan organik no. Alias ya terus menerus, ya alon-alon. Kalau nggak pengen organik ya serabut, terus ampunan dimarah-marah. Mungkin hari ini selesai tapi besok ngancem dia. Jangan. Ya. Nah, saya pernah sowan ke salah satu guru saya bilang begini, Pak Kiai, wah, anak saya yang nomor 3 ini Masya Allah, luar biasa sulit, ngaji tidak mau, sholat apalagi, kalau sudah HP-nan tidak mau berhenti, kalau diberhentikan itu dia nangis. Jadi saya tanya, terus dikasih HP itu? Iya. Terus nek dong pas ngaji, ya daripada nangis Pak Kiai. Terus pas sholat, ya kadang sholat kadang boten daripada nangis. Pakai itu mengucapkan satu kata yang sampai benar-benar hari ini saya ingat. Terus saya cari redaksi ilmiahnya. Nah, ini yang unik. Apa beliau berkata? Beliau berkata demikian. Karena saya ini kan bagaimanapun, walau saya sudah punya pesantren, terus baca kitab, yang ngajar di sana sini, saya itu punya sanad. Enaknya kalau ngaji di mana saja sama ustadz siapa saja, sama kiai siapa saja, sama gus siapa saja itu yang punya guru.
Jadi nanti kalau ada keliru-kelirunya gampang, dia punya guru, ada yang jewer, ada yang dilapori. Saya siap dilapori ke guru saya pasti takluk. Nah itu namanya sanad, pentingnya sanad. Sanad itu mata rantai, saya belajar dari siapa, saya terus naik ke atas. Nah, saya bilang sama Pak Kiai, gitu, daripada nangis. Pak Kiai itu mengatakan satu kata, yang ini benar-benar saya kunci perkataan ini, lalu kemudian saya cari redaksi ilmiahnya, saya cari literatur Islamnya. Beliau menjawab begini, memang Mas, ya, saya bilang gitu, memang Mas, hari ini itu orang lebih siap geger di dunia daripada geger di akhirat. Padahal kalau geger di akhirat itu tidak ada jawaban kecuali sama-sama akhirnya sama-sama nggeret ke neraka. Nek geger di dunia masih banyak waktu untuk merevisi. Iya juga tak pikir. Iya ya. Kalau saya sampai membuat anak saya tidak mau sholat gara-gara daripada geger, berarti aku memilih geger nang akhirat atau ngono. Padahal kalau geger di akhirat itu tidak ada kecuali tarian akhirnya sama-sama neraka. Naudzubillahi min. Oleh karena itu apa? Ya tetap mending geger nang dunya. Boleh enggak geger sama anak? Boleh, tadi sudah saya katakan. Kalau ke orang tua enggak boleh. Kalau ke anak kita gegernya dohir saja. Tapi hati dongake. Kamu enggak sholat, awas kamu. Boleh. Kamu kalau tidak sholat, apa mau bapak ibumu itu masuk ke neraka? Terus kita bersama-sama. Sesekali bilang begitu. Kalau memang kita harus agak sering mengapresiasi anak ketika baik dengan apresiasi ukhrawi, ya. Terus kemudian bukan mengancam sih bahasanya, lebih tepat adalah menceritakan tentang ukhrawi, beratnya perkara ukhrawi kepada anak pula. Karena jangan sampai anak kita ini hanya dididik masalah duniawi dok. Kamu butuh apa anaknya duitnya, kamu butuh apa anaknya duitnya. Satu ketika nanti akan terjadi ketika kita sedang tidak bisa melayaninya, tidak bisa mengiyakan soal harta, dia saatnya membalas dendam. Naudzubillahi min. Anak itu malah tidak kakean debat dok, terutama yang masih kecil-kecil itu kalau kita ceritakan surga itu seneng banget kok. Kitanya kadang-kadang kurang referensi dari surga ki piye yo ngono kan. Nah, oleh karena itu tadi itu yang nomor 2 adalah kasih sayang apa? Ukhrawi. Bahasa Qur'annya ku anfusakum apa? Ulangi bareng. Ku anfusakum wa ahlikum. Jangan hanya kita ngasih makan, ngasih pendidikan umum saja tanpa ngasih pendidikan sholat, tanpa ngasih pendidikan ngaji Quran, tanpa ngasih pendidikan akhlak. Kalau demikian sampai kita hanya ngasih tentang keduniaan saja, berarti kita sedang mendidik anak kita ini hanya paling pol bahagia 50-70 tahun itu di dunia. Kalau di akhirat berapa tahun Ibu? Berapa? Jenengan sak bunyi-bunyinya wis berapa tahun di akhirat? Di akhirat itu miliar, triliun, miliar, triliun, miliar, miliar, triliun, 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 triliun, miliar tahun. Miliar triliun ini saya belum selesai. Sampai mulut saya pecah sekalipun belum selesai itu akhirat. Karena jangan bisa bayangkan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di. Lalu masa iya kita memperjuangkan kesuksesan yang paling pol hanya bisa dirasakan 50 tahun sampai meluangkan. Ya. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Berapa tahun itu? Hanya untuk memperjuangkan dia bisa selamat, bisa makan, bisa pakai kendaraan hanya selama paling 50 tahun. Itu pun kalau masih misteri ya nek urip kan. Ya. Dia pendidikannya berapa terus kemudian untuk suksesnya paling-paling selama 80 tahun. Pendidikannya katakan 20 tahun terus kemudian merasakan hasil pendidikannya 50 tahun, total dari 70 tahun. Itu saja kita perjuangkan bertahun-tahun seperti itu. Lalu kemudian untuk yang akhirat tadi berapa tahun?
Miliar triliunan. Hanya meluangkan ngaji TPQ kok ndak diperjuangkan ki apa wong tua model apa iki? Hanya meluangkan untuk waktu bagaimana dia bisa sholat. Kita bertanya, nak sholat nak, ibu pengen kau lihat sholat. Ini secara detail ya, baca Quran, sholat sama pendidikan akhlak. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini yang terakhir. Jadi yang pertama jelas ya, apa yang kita lakukan kepada orang tua itulah yang akan dilakukan untuk anak, oleh anak untuk kita. Yang nomor dua, kita harus ngasih kasih sayang, yakni kasih sayang zahir, ya, makan, minum dan sebagainya, dan kasih sayang ukhrawi, yakni mengajak sholat, baca Quran dan sebagainya. Understand ya? Nah, nanti setelah ini silakan panjenengan diskusikan apa yang menjadi keluhan-keluhan. Barangkali di sini masih banyak sekali kasus-kasus bagaimana mendidik anak. Di sini disebutkan banyak banget. Nanti jenengan tinggal tanyakan. Namun sebelum itu tak selesaikan dulu yang ketiga. 3 aja. Ya. Yang nomor 3, ya. Anak itu hakikatnya milik Allah. Kita hanya diberi amanah. Ya. Karena itulah saat kita siang sudah kita habiskan untuk mendidik, baik pendidikan zahir maupun pendidikan ukhrawi, pendidikan berupa makan, minum dan sebagainya, melayani dia dan sebagainya, kemudian mengajak dia sholat dan sebagainya. Kalau malam saatnya kita sujud, saatnya kita berkata, ya Allah, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa kepada anak saya, Engkau yang bisa. Yang saya bisa lakukan adalah sekedar ibadah bernama mendidik, ibadah bernama ngasih nafkah, ibadah bernama ngasih nasihat. Selebihnya yang maha merubah adalah Engkau. Sudah selesai. Sebelum mulai tanya jawab, dari 3 ini, dari 3 poin ini, saya kasih satu kisah. Ada seorang ulama besar, gurunya para guru. Namanya adalah Syekhul Islam, Masya Allah, Fudail bin Iyad. Itu dari golongan para tabi'in. Fudail bin Iyad itu adalah orang yang ketika masih kecilnya itu terbuang, sehingga sempat jadi preman, sempat jadi ahli maksiat luar biasa, menjadi orang yang sangat belik. Lalu satu ketika Allah kasih hidayah, dia bertaubat, belajar dengan sangat sungguh-sungguh sampai menjadi orang yang alim, sampai menjadi orang yang soleh, sampai menjadi puncaknya menjadi imam, menjadi rujukan para ulama-ulama di zamannya. Ini hidup semasa dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Fudail bin Iyad ini, Masya Allah, satu ketika punya anak. Pas punya anak, itu belingnya luar biasa beling. Ketika orang tuanya itu ngajari kepada anaknya, kamu tuh harus begini. Ternyata anak iso jawab, "Lambian bapak pas nom koyo ngopo?" Ngono. Mati kutu dia. Gak bisa apa-apa. Mati. Ketika terus dia tidak bisa apa-apa, maka saatnya kemudian dia bersujud. Ya Allah. Doa ini silahkan panjenengan baca. Ada 2 doa yang nanti akan saya sampaikan ke panjenengan. Ini ya doa yang pertama. Kalau bahasa Arabnya agak terlalu sulit, karena itu bukan redaksi hadis, jadi tidak harus hafal bahasa Arabnya. Tapi substansi doanya silahkan pakai bahasa Indonesia. Substansi doanya di sini disebutkan adalah, ya Allah, anakku bukan milikku, anakku adalah milik Engkau, maka hanya Engkau yang bisa mendidik, memberi hidayah. Maka ya Allah, didiklah anakku untukku. Jadi Allah yang mendidik.
Setelah Fudail bin Iyad berdoa seperti itu, baru ini terjadi perubahan-perubahan pada. Kalau kemarin itu kayaknya dipegang sendiri. Rumongso aku ke ulama, nek ngomong dadi. Wong liya wedo manut anak kudune, ternyata ndak. Begitu dipasrahke karo Gusti Allah, selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Doa yang nomor 2, ini juga substansi. Redaksinya tidak harus sama ya. Ini yang penting pemahaman. Doa yang nomor 2 di sini kalau bahasa redaksi Arabnya begini. Allahumma ja'al auladana wa auladal muslimina muhibbina li'ulumin nafi'ah wa li jami'il khairati mundu sigharihim. Kalau diterjemahkan begini. Ya Allah, jadikan putraku, putra-putriku gitu ya, putra-putriku dan putra-putrinya muslimin muslimat. Jadi kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi untuk muslimin muslimat dan putra-putrinya kaum muslimin muslimat, muhibbina, menjadi orang-orang yang cinta, li'ulumin nafi'ah, menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat dan cinta kepada kebaikan-kebaikan. Mundu sigharihim, sejak usia dininya. Doa ini saya bikin buat wiridan pada sholat. Hasilnya apa? Tidak terlalu repot, selalu merintahkan anak. Kenapa? Dia sudah mulai cinta sama sholat. Yang paling repot itu kan kalau kebaikan itu selalu harus kita perintah, betul atau tidak? Maka kalau Allah tancapkan cinta di hati anak kepada kebaikan, ceritanya dewi roto endeng. Cetra wela-wela. Itu doa yang sering turun-temurun di antara para tabi'in. Dan tidak harus bahasa Arab, secara substansional saja. Nanti jenengan redaksinya sendiri-sendiri bisa. Misalkan ditambahi jadi begini ya. Ditambahi, ya Allah jadikan putraku, dan jangan sampai lupa putra-putrinya siapa tadi? Muslimin muslimat, mencintai ilmu manfaat. Ditambahi lagi misalkan mencintai Quran, monggo silahkan. Wal jamil khairati, mencintai setiap kebaikan. Mundu sigharihim, sejak usia dininya. Habis itu pasrah sambil kita sujud sambil ya Allah. Nah, jam berapa tadi? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi yang saya katakan anak itu milik Allah, itu bukan hanya di lisan Ibu. Itu harus masuk di dalam hati dan di dalam perbuatan. Maksudnya dalam perbuatan gimana? Nek jenengan mengatakan anak itu milik Allah pas makan baik, tapi tidak ngefek apa-apa. Yang ngefek lah dikit. Kalau itu panjenengan katakan ya Allah anakku ini milik engkau, ya Allah engkau yang bisa mendidik, itu pas tahajud lah itu ngefek banget. Cetra atau enggak? Cetra wila-wila ya. Ya Allah. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau masalah keteladanan barangkali sudah sering diceritakan oleh ustadz-ustadz lain. Saya hanya merangkum sedikit saja lah. Kalau soal keteladanan, jenengan jane wis ngerti lah. Mosok iya ngongkon anak ngaji dhewe HP-nan kan wagu toh. Nah, itu enggak usah diceritakan. Tapi di sini diungkapkan sedikit kalau masalah keteladanan itu yang paling berat adalah keteladanan batin, keteladanan sir. Begini Bu, yang namanya keteladanan batin itu keteladanan yang tidak nampak. Kalau keteladanan nampak itu dapat dilihat, tapi keteladanan yang tidak nampak itu anak tidak harus tahu kalau kita itu sholat, sujud malam, mendoakan itu anak tidak harus tahu. Tapi nanti anak kerasa, nah itu yang penting. Kerasa, pasti kerasa, pasti kerasa. Nah, nanti kalau tidak kerasa, jenengan coba anak dipondokkan, paling kerasa pas mondok. Anak dipondokkan. Anak itu kalau saat dipondokkan, saya itu hari ini saya pernah membuat satu video nggak sengaja terkait bagaimana cara anak kerasan mondok. Itu ternyata ditonton sampai 1,5 juta orang. Nah itu tuh perkara-perkara simpel aja yang saya sampaikan. Anak sama orang tua itu satu jiwa, betul enggak?
Nah kalau yang di rumah itu kok ngangeni, tapi ngangeninya tidak jadi doa, hanya mikir anakku kayak ngopo ya kum sakit suruh makan dan sebagainya. Ini anak yang di pondok itu geter, resonansinya kerasa sehingga dia resah. Kalau resah nggak mungkin kerasan nih. Harusnya tiap kali kangen, ya Allah anakku lagi ngopo wais, muka-muka panjenengan rahmati, muka-muka panjenengan mudahkan dan sebagainya. Terus panjenengan sujud, ya Allah nek ditanya kangen saya kangen banget ya Allah. Tapi demi kebaikan dunia akhirat biarkan dia di sana. Justru ini adalah kasih sayang. Itu nanti kerasan banget dan Allah bukakan. Tes ilmunya masuk cepat. Kenapa? Karena begini Bu, ngapal Quran jadi santri itu tidak menghilangkan jadi profesi yang lain kok. Jadi kalau boleh tanya apa saran Ustaz, saran saya mbok sempatke mondok gitulah. Kalau jenengan khawatir ada pondok sing ketoke kok kuluh-kuluh ora resik dan sebagainya, pondok sing api-api ya banyak sekarang kan. Monggo pondok biar jenengan itu kroso nek dong pisah karo anak, karena nek kumpul terus ki ketemu nyeneni Bu. Wis to, percaya. Tapi nek dipisah itu ketemune ndongake. Betul atau tidak? Itu kan kroso nanti. Nah, silahkan mau diskusi tentang apa, monggo. Silahkan. Ini saya kan tinggal baca kitab kan, jadi saya sendiri belajar. Alias saya tidak sedang menggurui panjenengan, kita sama-sama apa? Belajar. Monggo silahkan. Monggo silahkan. Cara mendidik anak yang sudah dewasa. Nggih. Dulu kan rajin mengaji, rajin sholat, rajin puasa. Tapi setelah dewasa malah semakin berkurang. Bagaimana cara mendidiknya? Nggih. Umurnya sampai berapa ini? Sampai 23. Yang lain silakan nanti dirangkum aja, udah selesai. Yang lain? Ada yang lain? Monggo. Ini saya tidak menggurui ya, karena nek